Karena Tuhan memberkati orang pada waktu dia tidur. Saya berharap saudara tidak tidur pada sesi ini. Karena ini adalah jamnya. Nah, yang sakit gula saya persilahkan boleh tidur. Kalau tidak, bikin kopi di bawah dan bawa naik kopi. Minum sedikit kemudian tetesin mata saudara. Itu akan membuat saudara bangun. Setelah sesi ini berlangsung. Oke. Nah, kita akan membahas. Jadi kelihatannya di schedule-nya kita yang disatukan adalah berbuah dan multiplikasi. Tapi saya ingin menggabungkan antara multiplikasi dan memenuhi bumi gitu aja ya. Kita kan tadi membahas berbuah sangat banyak. Sekarang kita akan membahas tentang multiplikasi dan memenuhi bumi. The anointing of multiplication given by God to men. Jadi pada dasarnya semua manusia memiliki kemampuan untuk memultiplikasikan produk yang dia miliki. Artinya saudara harusnya dengan hikmat yang saudara miliki, dengan pekerjaan yang saudara miliki, dengan potensi yang saudara miliki, harusnya saudara bisa come up with a product. Everybody say product. Jadi buah itu adalah produk. Betul ya? Semua orang punya produk. Saya punya produk. Gini-gini saya punya produk. Dan produk saya, saudara mau setuju apa tidak? Saya adalah seorang yang punya karunia mengajar. Ya. Gini, saya adalah seorang pengajar. Ya. Itu tidak perlu pintar saya untuk mengetahuinya. Karena saya dari dulu sudah mengajar. Saya suka mengajar. Saya lebih suka mengajar bahkan daripada misalnya berkhotbah saja. Gitu. Saya mau, kalau saya berkhotbah, saya mengajar. Ya. Saya bahkan mau mengajar saudara bagaimana caranya membelah durian dengan baik. Saya mau mengajarkan orang bagaimana untuk memakai tali sepatu yang efektif. Apa saja yang saya anggap saya tahu, saya ingin ajarkan pada orang lain. Karena itulah karunia saya. Ya, dan saya suka mengajar, itu jelas. Dan buktinya adalah, kalau saya mengajar, ini kata orang. Kan tidak mungkin saya mengaku-ngaku sendiri. Mereka berkata, kalau Bang Jo mengajar, ya saya mengertilah 60%. 40%-nya walau-walam. Itu terserah mereka. Tapi paling tidak mereka mengerti. 60% itu luar biasa loh. Daripada ada yang mengajar, dia mengaku dia karunia mengajar. Ternyata waktu dia mengajar orang tidur. Ada baiknya sih di waktu-waktu tertentu dia mengajar orang tidur. Itu jelas. Dan saya kira saya punya karunia untuk hal tersebut. Sudah sering kali saya mengajar orang tertidur. Itu saya tidak marah sama sekali. Karena saya membiarkan dia ada pada stage di mana dia bakal diberkati oleh Tuhan. Itu sudah pasti. Akan tetapi, ini dia. Produk saya adalah hal tersebut. Seriously. Ya. Saya telah mengajar di sekolah teologi. Saya pergi ke mana-mana mengajar. Orang mendengarkan pengajaran saya. Gitu aja. Mereka mengenal Jonathan Patiasida sebagai seorang pengajar firman Tuhan. Itu produk saya. Saya tidak mau ngapa-ngapain. Itu produk saya. Tapi saya tidak boleh menyimpannya untuk diri saya sendiri. Saya harus memultiplikasikannya. Sebab urapan pada saya bukan untuk saya sendiri, tapi untuk semua orang yang ada di sekitar saya. Makanya saya bukan cuma ingin mengajar pada orang, tapi saya juga ingin untuk melahirkan pengajar-pengajar baru. Halo. Makanya saya ajarin orang. Terbanyak yang saudara pakai misalnya yang saya bilang tuh, step 1, 2, 3. Itu kan yang saya pakai untuk saya punya pribadi, untuk belajar secara pribadi. Cara saya mengajar, cara saya merenungkan firman Tuhan. Itu kemudian saya multiplikasikan kepada orang-orang yang saya ajar. Ya, ada yang saya sebut sebagai anak-anak rohani saya. Ada yang saya sebut sebagai teman-teman saya. Itu mereka saya ajarin mereka. Dan mereka ajarin pada orang lain. Terjadilah apa yang disebut dengan multiplikasi. Itu kita sebut dengan apa? Pelipat gandaan. Nah di Alkitab itu termasuk pada apa yang Tuhan katakan pada manusia.
Tuhan berfirman, berbuahlah, bermultiplikasilah. Kemudian yang ketiga adalah penuhilah bumi. Nah, kita buat dulu sebuah fondasi yang kuat supaya kita tidak berpikir cuma sekedar punya produk. Nah, ada sebuah law di dalam ilmu ekonomi, ada sebuah hukum dalam ilmu ekonomi. Hukumnya berbunyi begini. Mass production lower the quality. Betul kan? Hukumnya gini, kalau saudara punya sebuah produk, kalau dia cuma satu produk, kita bisa bikin produk ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, betul ya? Tapi begitu saudara mulai membuatnya sebagai satu mass production, tahu mass productionnya? Diproduksi secara massal, jadi misalnya saudara bikin satu boneka Piggy doll lah, Piggy. Boneka Piggy, tahu boneka Piggy ya? Itu yang babi-babi genit itu, babi. Itu kan? Nah, sekarang saudara mau bikin 2 juta. Kalau cuma satu yang saudara bikin, itu kualitasnya bisa bagus. Karena cuma satu. Tapi begitu saudara punya 2 juta, ada satu yang hilang. Namanya quality control akan susah sekali. Karena udah sangat banyak. Makanya istilah itu muncul. Waktu dunia dulu, bikin mobil nggak terlalu banyak, which is nggak banyak orang naik mobil, orang naik kuda tentunya. Mobil nggak terlalu banyak, kualitasnya sangat mantap dan sangat durable, bisa bertahan lama, betul kan? Iya, lama. Terbuat dari besi beneran mobilnya. Kalau tabrak mobil, saudara pasti penyok. Kalau sekarang belum tentu saudara yang penyok, mobilnya yang penyok. Karena plastik semua sekarang. Why? Karena waktu mereka mulai itu ada unsur-unsur produksi, ada kita sebut sebagai economic trick di dalamnya supaya orang kembali membelinya. Makanya apa yang mereka buat dengan sengaja menurunkan kualitasnya. Supaya dulu orang pakai mobil 40 tahun, sekarang tidak bisa 40 tahun. 5 tahun paling lama, sekarang mungkin 3 tahun. Betul nggak? Setahu saya ada mobil yang kita pakai puluhan tahun. Zaman dulu, tapi sekarang enggak, semakin diperkecil kekuatannya, kualitasnya menurun, orang kemudian mulai membeli lebih banyak. Jadi itu sebenarnya trik ekonomi, trik cara menaikkan daya beli orang dengan jalan membuat mereka butuh lagi. Caranya adalah kualitasnya diperkurang supaya enggak terlalu lama, lebih gampang orang kembali berbelanja. Jadi orang menjadi konsumtif. Makanya ada yang namanya consumerism. Kita kemudian balik lagi untuk membeli. Nah, itu sebenarnya kalau cuma satu aja berkualitas. Tapi begitu banyak, dia menjadi tidak berkualitas. Kualitasnya menurun biasanya. Nah, apa yang perlu kita bagikan sebenarnya? Nah, di benak Tuhan dari awalnya, Tuhan menginginkan ada satu hal penting yang harus memenuhi bumi. Kita baca beberapa ayat yang berhubungan dengan hal tersebut. Ayat yang pertama kita baca di dalam kitab Bilangan. Bilangan 4 Bilangan atau Ulangan coba kita lihat dulu. Saya kok jadi lupa. Saya cek dulu. Bilangan 14. Ayatnya yang ke-21. Nah, supaya saudara tidak menganggap bahwa saya mengambil ayat ini keluar dari konteks, ini konteksnya adalah begini. Bangsa Israel berbuat dosa di hadapan Tuhan setelah dikirimnya 12 pengintai. Mesti tahu cerita itu ya. Jadi kemudian mereka bersungut-sungut terhadap Tuhan. Dan kemudian inilah yang Tuhan katakan kepada mereka. Ini dia ini. Hanya demi aku dan hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Jadi memang keinginan Tuhan dari awal, Tuhan mau kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Benar loh, kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Itu keinginan Tuhan. Itu maunya Tuhan, kemuliaannya menutupi seluruh bumi. Nah, apa arti kemuliaan? Kita sudah tahu bahwa kemuliaan itu tidak berhubungan dengan cahaya ya. Kemuliaan itu berhubungan dengan kualitas kehidupan. Jadi
nama arti kemuliaan sebenarnya itu adalah kualitas. Bobot Allah, dia mau ada di seluruh bumi ini. Tuhan menghendaki kualitas Allah ada dalam segala hal. Dan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau produk saudara berisi kemuliaan. Sebab arti replenish itu adalah to fill up until full or apa itu? Overflow. Ya, itu artinya fill it until overflow. Itu artinya replenish. Kamu mengisinya sampai overflow. Jadi Tuhan menghendaki bahwa kita dalam produk kita itu harus memiliki apa? Kualitas Allah. Jadi produkmu harus berkualitas. Halo. Jangan tipu-tipu kualitas. Tidak boleh. Pedagang masa kini ada istilahnya kan. Ada asli, ada KW. KW-nya terserah. KW 1, KW 2, sampai KW 30 mungkin ada. Sudah tinggal pilih. Dan tergantung KW-nya, tergantung harganya. Kan gitu. Tapi sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah kita semua memiliki kualitas Allah. Nah ide ini bukan cuma di kitab ini. Nah kita tahu Tuhan bilang demi itu aku mengampuni kamu. Tapi kamu gak boleh begini. Aku punya kualitas. Tuhan mempertahankan kualitasnya. Makanya dia mempertahankan kualitasnya. Kalau saya bilang ini Tuhan itu punya quality control yang bagus loh. And you cannot cheat God. Tuhan tahu kamu gak bisa bohongi Tuhan dengan kualitas hidup yang pura-pura. Gak bisa. Kamu gak bisa munafik. Gak bisa. Tuhan tahu. Makanya Tuhan bilang kamu coba-coba. Aku ampuni kamu. Tapi demi namaku dan demi kemuliaanku memenuhi seluruh bumi, aku akan tetap menghukum kamu. Maka dia kemudian hukum. Kan sudah tahu kan, bangsa Israel yang dipanggil keluar dari Mesir berapa orang? 600.000 laki-laki. Kira-kira 2 juta orang, kira-kira keluar dari Mesir. Tahu nggak? Kemana mereka? Mati di padang gurun. Cuma 2 orang aja yang keluar dari Mesir yang masuk ke tanah perjanjian. Di mana 1 juta atau 2 juta sekian orang? Kemana mereka? They died. Why? Karena mereka cheat. Mereka bersungut-sungut. Mereka berbohong. Mereka tidak mengikuti kualitas Allah. Mereka membuat Tuhan murka terhadap mereka. Setelah mungkin berkata, Bang Jo, jangan khotbah ini dong. Ini kan khotbah bukan kasih karunia. Nah, saya lagi ceritakan bagaimana Tuhan menginginkan kemuliaannya memenuhi bumi. Dan mari saya beritahu pada saudara, kasih karunia tidak merendahkan kualitas Allah. Kasih karunia tidak merendahkan kemuliaan Allah. Kasih karunia bahkan memampukan kita untuk hidup dalam kualitas Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara berpikir kekristenan itu murahan kan? Oh no. Kekristenan itu quality, kontrolnya tinggi. Tuhan sendiri yang punya quality control. Dia taruh di sekitar kita. Supaya kita bukan cuma menghasilkan, bukan cuma berbuah, tapi buah kita berkualitas. Dan dia mau kualitas buah kita ini memenuhi seluruh bumi yang dia ciptakan. Ayat yang mirip dengan ayat tersebut adalah kitab Habakuk. Coba kita lihat kitab Habakuk. Habakuk. Saya dulu piara ikan, saya kasih nama satu Nebukadnezar, satu Habakuk. Mati duluan Nebukadnezar. Habakuk masih hidup cukup lama, tapi ya dia mati juga karena saya pergi camp waktu itu, saya pulang sudah mengapung dia, saya tidak kasih makan dia. Aduh, Habakuk kasihan. Dan kan tahu kan orang Australia dia bilang Habakuk, Habakak, nggak enak banget. Where's Habakak? Died. Habakak died. Kalau kasih nama ikan, nama yang bagus itu Habakak, nama ikan. Ayo kita baca kitab Habakuk. Mana tuh Habakuk? Habakuk pasalnya yang kedua, ayatnya ke-14. Nah saudara lihat lagi dalam konteks itu. Ini dalam konteks penghukuman lagi loh. Tuhan bilang, Tuhan akan hukum orang yang bertentangan dengan dia. Tuhan akan datang dengan firman-Nya dan menghakimi mereka. Makanya di ayatnya yang ke-14, dia bilang begini. Sebab bumi akan apa? Penuh dengan apa? Pengetahuan tentang apa? Kemuliaan Tuhan seperti air apa? Menutupi dasar laut. So in God's mind, waktu Tuhan berbicara kepada manusia, replenish the earth, dia mau supaya manusia memenuhi bumi ini dengan apa? Kualitas hidupnya. Itu yang perlu kita multiplikasikan. Makanya
Saudara kalau mau punya produk yang bagus, terbiasa dulu memiliki kualitas hidup yang baik. Oke, saya kasih contoh. Kalau saya adalah orang yang suka bohong, saya tipu saudara, saya peras saudara, saya manipulasi saudara. Kemudian saya berkhotbah dengan bersemangat, mungkin diurapi. Tapi saudara akan berkata, kenapa khotbahnya bagus, hidupnya jelek? Pelayanan saya, buah saya dibunuh, dimatikan, dikurangi nilainya oleh karakter hidup saya, betul gak? Jadi Tuhan menghendaki kita punya buah itu adalah buah yang berkualitas. That's why kata replenish punya beberapa arti. Arti yang pertama adalah ini. Yang pertama, fill yourself with the glory of God. Penuhkan dirimu dengan kemuliaan Allah. Karena pada dasarnya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia adalah makhluk yang mulia. Manusia hidup berkualitas Allah. Tapi kan sekarang kita jatuh dalam dosa. Betul ya? Tapi waktu Tuhan tebus kita, Dia kembalikan kita pada hal tersebut. Makanya sekarang our strive terbanyak, pergumulan kita terbanyak adalah supaya kita kembali kepada kualitas hidup itu. Saudara, kembali kepada kualitas yang Tuhan inginkan. Makanya kita perlu sekali pertolongan Roh Kudus. Kita perlu sekali firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Kalau sudah punya kehidupan yang berkualitas, produk saudara akan menghasilkan hal-hal yang berkualitas. Itu jelas. Betul kan? Betul kan? Di Melbourne ini ada sebuah sekolah. Ya, itu terkenal sekali sekolahnya. Saya sebut namanya pasti saudara tahu. In every success there is a purple line in that. Ada sebuah sekolah dengan itu. In every success there is a purple line in that. Saudara tidak tahu itu saudara tinggal di Melbourne? Huh? Wesley College. Wesley College. Dan tebak. Itu Wesley, betul Wesley College. Jadi karena dulu saya pendeta United Church, kita terekspos dengan Wesley College kan. Kita datang, kita diantar, kita dikasih lihat bagaimana kualitasnya. Tapi itu dia tuh. Saking berkualitasnya. Mahalnya, Bo. Saya diam-diam berkata, saya memasukkan anak saya masuk ke sini. Begitu saya tahu harganya, nggak usah. Minta ampun. Mahalnya. Tapi ternyata memang benar. Kualitas itu akan dihargai sangat mahal. Jangan saudara sepelekan hidup saudara. Saudara dibeli dengan darah yang sangat mahal. Sebenarnya tahu nggak? Kita ini dihargai sangat mahal. Saudara ini dihargai sangat mahal. Jangan permurah diri saudara. Saudara dibeli dengan darah yang sangat mahal. Kita suka nyanyi lagu itu. Coba saking kita nyanyi refnya terlalu banyak. Ku telah mati. Lagunya punya ref itu. Tapi dia punya depan kan. Bukan dengan barang fana. Itu ayat dikutip dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18. Bukan dengan barang fana kamu diberi dengan darah yang mahal. Hey, you are expensive. Don't act cheap. Don't think cheap. Kalau beli apa-apa boleh murah, gak apa-apa. Tapi jangan jadi murahan. Tahu kan bedanya antara orang Barat sama orang Indonesia atau orang Asia, tahu ya? Kita kalau beli apa-apa adalah sesuatu yang kita sukai. Misalnya, look what I found. Mereka bilang harganya berapa, enggak. Tapi kalau orang Asia yang beli, how much? Semakin murah semakin bangga. How much? Oh, I got it for $50. This is only $15. Ya itu culture lah ya, tapi enggak sepenting yang kita bayangkan. Tapi kan yang penting di sini adalah kehidupan yang berkualitas. Saudara mau nggak punya kehidupan yang berkualitas? Itu dulu.
Kalau kita sudah punya kehidupan yang berkualitas, dari kehidupan yang berkualitas itulah saudara akan menduplikasi kehidupan. Makanya Yesus waktu datang ke dunia ini, dia mencari kualitas orang yang disebut murid-muridnya. Kemudian dia mengidentifikasikan dirinya dengan murid-muridnya itu. Kemudian tebak dia bilang apa kepada murid-muridnya. Pergilah dan muridkan seluruh dunia. Apa maksudnya? Miliki kualitas yang sama. Miliki kualitas yang sama dengan kualitas yang kubagikan dengan kamu. Miliki kualitas yang sama dengan yang kumiliki. Penuhilah bumi ini. Dan Yesus gak bercanda. Waktu Yesus mau naik ke sorga, dia bilang begini. Gini loh, bro, sis, aku mau pergi nih. Aku tinggalkan kepadamu pekerjaan. Dan kamu tahu? Yang kamu buat akan sama seperti yang aku perbuat. Bahkan lebih besar daripada aku. Jadi Yesus menawarkan sebuah kualitas dan dia menawarkan pertumbuhan kualitas. Hei, kita perlu berpikir seperti itu. Sebab dengan jalan demikian, saudara akan hidup dengan kualitas Tuhan. Kalau saudara punya kualitas hidup yang baik, saudara dengan mudah bisa share pada orang lain. Ada banyak orang percaya. Itu mereka dikalahkan dengan kesaksian hidup mereka sendiri. Dan itu orang-orang dekat kita. Orang-orang yang kita kenal baik. Orang-orang yang semuanya baik. Tapi mereka dikalahkan oleh cara hidup yang salah. Hidup gak tertib. Hidup suka cerita orang. Hidup minta-minta, mengemis. Sulaiman, utang nyusul-nyusul, bayar eman-eman. Itu bahasa Jawa, orang Jawa aja yang minta. Dan kita dikalahkan oleh kehidupan yang seperti itu. Gemes juga kan? Nah, kita sebagai orang percaya harusnya mulai mempertimbangkan. Enggak, kata fill the earth ini, memenuhi bumi dengan kualitas Allah ini, harusnya betul-betul menjadi bahagian saya. Oke, dengan cepat. Bagaimana caranya kita mengembangkan kualitas hidup Tuhan? Yang pertama, pemuridan. Itu jelas. Memuridkan itu belajar kualitas. Apa yang Tuhan cari dalam kehidupan kita? Kita sudah bahas kemarin adalah Tuhan menyukai apa? Tujuannya terlaksana. Dia menyukai kehendaknya terlaksana. Dan untuk kehendaknya terlaksana, dicari orang-orang yang taat. Tuhan menyukai ketaatan. Dari wajah saudara kayaknya nggak setuju. Saudara kebanyakan mendengar khotbah Radical Grace yang berkata ketaatan tidak penting, yang penting kasih karunia. Stop it! It's not biblical. Tuhan tetap mencari ketaatan. Halo? Saudara mengasihi Tuhan? Siapa yang bilang mengasihi Tuhan tandanya menyanyi? Cari Alkitab, cari ayat di Alkitab. Kalau kau mengasihi Tuhan, nyanyilah sampai miring-miring. Tidak ada ayatnya itu. Nyanyilah lebih banyak daripada kemudian. Tidak ada ayat itu. Yang ada adalah barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahku. Taruhlah ayat di depan supaya sudah pikir kita ngarang-ngarang lagi. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan apa? Segala perintahku. Tuh. Dia akan menuruti segala perintahku. Jadi jelas sekali bahwa fill the earth ini berurusan dengan kualitas hidup dan pelipat gandaan. Kita nggak bisa bercanda untuk hal ini. Dan ini merupakan amanat agung. Ya, dia yang berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya pemuridan itu penting buat kita. Di Gereja Garam punya filosofi, kita sebenarnya, kita nggak cari anggota loh. Kita cari murid. Kita cari orang yang mau mentaati firman Tuhan. Oh, kita nggak ada yang sempurna di sini. Sudah sempurna kan kita? Tapi at least we strive to do the will of God. Kita mau menjadi pelaksana kehendak Allah. Kita tidak mau cuma bercanda aja dalam kehidupan ini. Oke lah, sukacita, joke, semuanya oke. Kita oke. Yang penting kehendak Tuhan terlaksana.
Orang bilang, kok kamu praktis banget sih? Kamu kayak pragmatis banget. Kita bukan pragmatis. Tapi yang namanya buah itu hasil. Kalau nggak ada buah, nggak ada hasil. Halo? Kayaknya otak mulai berfungsi. Ada sesuatu yang bergerak di pengertian kita. Bahwa memang memenuhi bumi itu harus dimulai dengan kualitas kehidupan. Yang kedua, memultiplikasikan kualitas kehidupan itu. Lewat yang pertama adalah pemuritan. Nah, pemuritan ini tidak berdiri sendiri. Disinilah kita punya masalah di dalam beberapa hal. Misalnya, pemuritan itu harus dimulai dengan pemberitaan Injil. Sebab tidak mungkin ada pemuritan kalau orang tidak percaya Injil, kan begitu? Betul kan? Makanya pemberitaan Injil perlu dikerjakan. Perlu dikerjakan. Nah, ada pemberitaan Injil one to one, ada pemberitaan Injil one and many, misalnya satu orang bicara, puluhan ribu orang mendengarkan, itu kan? Kita suka yang kayak gitu. Satu orang saja yang bekerja, yang lain katanya berdoa, bekerja ada berdoa juga. Ya toh, mereka berkata, datangkanlah Reinhard Bonke, datangkanlah, sudah mati semua tuh orang ya. Sudah tidak ada itu. Yang sekarang siapa ya? Ya toh? Tapi sebenarnya ada hal yang harus kita jadikan sesuatu yang penting buat kita. Bagaimana orang bisa mengerti kehendak raja kalau raja tidak pernah diberitakan pada mereka kan? Makanya kita perlu memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu adalah sesuatu yang penting buat kita. Seharusnya bukan saya yang ngomong ini kan, harusnya istri saya yang ngomong ini buat saudara kan? Sebenarnya. Ya. Karena kalau dalam pemberitaan Injil saya kelihatan sangat penakut dibanding istri saya. Dia berani banget. Udahlah siapa aja. Dan saya sudah ikut ya gini. Saya ikuti banyak tuh yang namanya evangelist explosion lah. Ini udahlah saya sudah lihat mereka punya praktek sama istri saya. Kalah. Udah. Enggak. Udah. Jadi saya itu tinggal di Alaina di CP Central Park. Central Park Resident itu ada satu tower namanya Tower Alaina. Kita tinggal di situ. Kita tinggal di lantai 3. Dari lantai 3 ke lantai dasar keluar pergi ke Sogo itu cuman ada 5 lantai. 5 lantai. 3, 2, 1 UG ya baru dia punya gela, groundnya keluar. 5 lantai, bayangkan. Saya bisa hitung dari lantai 3 turun ke ground itu cuman 17 detik. 17 detik. Ya kalau panjat tebing sudah 4 kali panjat itu. Dia 4 detik. Ya, bayangkan. Jadi 17 detik. Nah, Ina bisa masuk lantai 3. Keluar sudah 2 orang lantai bawah. Jadi begitu dibuka pintu, dia sedang berdua orang. Saya kaget. Bagaimana caranya secepat itu? Tapi nggak tahu bagaimana caranya bekerja. Tapi itu ada di dunia ini, itu ada. Bukan nggak ada. Dan saya menemukan ini. Saya tidur dengan dia tiap hari. Cuma saya nggak menemukan kekuatannya itu dari mana. Udahlah, di mana aja. Ya. Dia pernah injili pendeta. Sampai pendeta itu sampai di Tawangmangu berkata buat saya, tadi itu ibu injili saya, oh my wife. Jadi orang mau pergi sekolah teologi, kita dari Solo kan sama-sama naik bus, langsung Jaya. Di atas bus istriku injili dia. Padahal dia pendeta alumni Tawangmangu. Sampai itu bapak, ibu itu injili saya. Oh iya. Jadi kalau Ina tidak kenal saudara, more likely ketemu saudara, you like it or not, dia akan injili saudara. Itu dia. So possibility buat luput dari dia, 0. Itu jelas. Ini gak bercanda. Saya hidup dengan dia udah 20 tahun lebih kan. Saya tahu persis. Kalau di pesawat, ya ampun. Saya naik pesawat kan udah ribuan kali toh dengan dia. Itu di samping saya selalu. Gak pernah tidak. Mau dia orang bule, orang Jerman, orang Jawa, orang siapa aja. Dia pasti injili. Ya. Coba. Coba bayangkan kalau semua orang seperti itu. Tapi kan sudah jawabnya, tapi tidak semua orang seperti itu. Tapi kalau mau penuhi bumi, semua orang mesti seperti itu.
Makanya lambat bumi ini ketemu dengan raja. Lambat bumi ini tahu kerajaan Allah. Lambat bumi ini tahu siapa yang memerintah dunia ini. Lambat bumi ini tahu siapa yang tebus mereka. Lambat bumi ini mengetahuinya. Kalau mereka cepat mengetahui, cepat. Nah mungkin sudah berpikir, Tuhan mau datang menurut waktunya dia. Betul kan? Tapi menurut Tuhan, Tuhan tunggu waktunya kita. Makanya Petrus, juga Paulus memberikan ide ini. Kita yang mempercepat kedatangannya. Kita yang mempercepat kedatangannya. Makanya kalau kita melakukannya dengan baik, tugas selesai, tujuan selesai, dia datang. Tapi dia mau datang, tapi kalau dia mau datang kan terserah dia. Enggak, dia udah bilang, dia enggak datang terserah dia. Sekarang dia mau datang terserah kita. Mana ayatnya? Banyak ayatnya. Loh, saya mau dikasih ayat mau? Udah kan, udah pernah saya kasih tahu kan? Atau mau kasih tahu ulang? Boleh kasih tahu ulang, supaya ingat. Oke. Nah, ada pertentangan teologi yang banyak mengenai hal ini. Tapi sebenarnya Tuhan itu menunggu saudara. Ada yang berkata, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan. Enggak. Tuhan bilang ini, sementara saya menunggu kesiapanmu. Kita bacalah, kita baca. Aduh. Ibrani. Nah, ayat ini dikutip dari sebuah ayat yang paling banyak dikutip di Perjanjian Baru. Mazmur 110 ayatnya itu. Tapi dikutip banyak, misalnya di khotbah Petrus di Kisah Rasul pasal 3. Yesus akan tetap tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Ada ayat itu kan. Tapi ayat ini specifically beritahukan pada kita bahwa Yesus itu nunggu kita. Oke. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 coba. Oke. Ayat 12 deh duluan, jangan ini langsung. Supaya lihat latar belakangnya. Oke, tetapi ia, siapa ia ini? Yesus. Setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kata di sebelah kanan Allah itu berhubungan dengan Mazmur 110. Itu raja yang diurapi. Dia adalah imam dan raja. Mazmur 110 itu mempertemukan antara Elohim dan Yahweh. Maka Yahweh berbicara pada Elohim. Itu kaget semua penterjemah Alkitab itu. Yahweh bicara sama Elohim. Itu tulis Alkitab itu. Nah, itu tulisannya. Dia bilang begini. Duduk di sebelah kanan Allah. Koma, 13. Dan sekarang, bilang dulu, sekarang ia apa? Hanya menantikan. Dan dia hanya menantikan. Ya, ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Nah, untuk mengerti ayat ini sudah mesti tahu tumpuan kakinya itu siapa? Gereja. Jadi dia sedang tunggu supaya gereja menaklukkan musuh-musuh Tuhan di muka bumi ini. Yesus adalah kepala di sorga, tubuhnya ada di bumi ini. Tubuhnya gerejanya, kita. Jadi kalau orang tanya, Yesus tunggu siapa? Tunggu kita. Tunggu kita bikin apa? Menaklukkan semua musuh kita. Menaklukkan pakai cara apa? Waktu kita melakukan kehendak Allah, kita kembali menaklukkan apa yang telah direbut oleh kerajaan musuh. Kita mengambil kembali apa yang telah diambil. We taking back, we retake. Kita ambil kembali cara mengelola bumi ini. Fungsi yang diberikan kepada orang pertama, manusia pertama, Adam yang jatuh karena dosa. Retake, kita ambil kembali. Kita kemudian menjadi penguasa sistem. Kita kemudian yang menjalankan pemerintahan sekali lagi di muka bumi ini. Makanya kemudian kita bisa memerintah kembali bersama dengan Yesus. Jadi dia lagi tunggu. Dia tunggu siapa? Tunggu kita. Masalahnya sekarang kita punya pemahaman yang terbalik. Tidak tahu doktrinasi kita adalah kita tunggu yuk. Kita siapkan diri kita. Lalu Tuhan berkata, saya lagi tunggu kamu. Harusnya kita konsentrasi untuk memenuhi bumi ini. Memenuhi bumi ini. Dengan apa? Dengan Injil Kerajaan Allah. Supaya pemuritan dapat terlaksana. Supaya kualitas ilahi bisa terjadi lagi.
Manusia hidup dalam kualitas Allah. Manusia hidup dalam good will of God. Manusia hidup dalam kehendaknya. Nah, itu tuh. Itu tujuannya. Makanya kitanya yang harus bekerja keras. Kitanya yang harus mempersiapkan diri kita. Kata bekerja keras bukan bekerja keras sia-sia ya. Itu bahasa, kalau kita bilang ergon. Kalau bahasa, itu kan positif kalau ergon. Pekerjaan yang baik. Kalau pekerjaan yang melelahkan karena kutuk, itu namanya kopos. Kopos itu pekerjaan yang melelahkan, pekerjaan yang sia-sia. Kamu bekerja tapi sia-sia, gak dapat apa-apa. Nah itu. Bukan itu kan. Kita sedang mengerjakan sesuatu. Kita bilang yang dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tuh gak sia-sia. Menghasilkan sesuatu. Nah itu dia tuh. Nah kita sudah melihat bahwa pemuritan ini penting banget. Pemuritan, penginjilan itu penting sekali buat kita. Orang tanya pada saya, pemuritan yang bagus dan penginjilan yang bagus itu apa? Dari dulu saya telah menyarankan ini. Adalah community activated. Maksudnya diaktifkan oleh komunal. Penginjilannya secara komunal. Pemuritannya secara komunal. Semuanya berlangsung secara komunal. Jadi kemudian dengan cara seperti itu, dimanapun kita berada harus ada. Tapi sekarang kan dia telah berubah menjadi institutionalized. Jadi kita kemudian menjadi institusi atau kelembagaan yang kaku, yang mematikan, yang tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya cuma aktivitas itu berputar-putar di situ saja. Kita tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan kita jadi. Nah, pemuritan. Kita perlu memuridkan ulang. Kita perlu pemuritan ditambah lagi. Kita perlu orang dimuridkan, dipersiapkan untuk melipat gandakan supaya kita kemudian memenuhi bumi. Kita kemudian mulai membagikan. Pergilah pada segala bangsa. Pergilah ke seluruh bumi. Pergilah kemanapun Tuhan mengutus kita. Kemudian jadikanlah semua bangsa muridku. Itu hal yang penting buat kita. Waktu Tuhan berkata bahwa kasih karunia telah menyelamatkan semua manusia. Dia bermaksud untuk kita memberitahukan kepada mereka bahwa keselamatan sudah ada. Halo? Kalau saya tanya ini pada saudara, sudahkah Tuhan menyelamatkan dunia? Sudah. Sudahkah Tuhan selamatkan semua manusia? Sudah. Masalahnya mereka belum dengar beritanya. Kalau saudara memberitakan, kan lebih gampang. Mereka cuma butuh mendengarkan. Kita takut beritakan pada mereka, sebab kita pikir mereka akan tolak kita. Padahal tidak. Sebenarnya kata Alkitab, seluruh bumi ini, segala makhluk menantikan. Menantikan apa? Saudara menyatakan sesuatu kepada mereka. Saya baca di Alkitab ya. Contoh aja, contoh. Misalnya, Petrus itu orang Yahudi, betul? Dia orang Yahudi kan? Siapa percaya Yesus orang Yahudi? Siapa percaya Petrus juga orang Yahudi? Siapa tahu bahwa mereka berdua juga terikat pada hukum-hukum Yahudi. Hukum-hukum Yahudi bahwa mereka tidak boleh bergaul dengan goyim. Mereka tidak boleh bergaul sama Gentiles. Apa itu Gentiles? Bangsa-bangsa yang tidak punya ikatan perjanjian. Jadi Petrus pun waktu dengar suara dan berkata begini, bahwa pergilah kepada seorang yang najis, dia nggak mau. Dia nggak mau. Tapi Tuhan tahu dong, karena dia nggak mau, Tuhan persiapkan Petrus. Tuhan persiapkan Petrus, tapi tahukah saudara, sebelum Tuhan persiapkan Petrus, Kornelius sudah siap duluan. Jadi Tuhan sudah siapkan Kornelius dulu. Kornelius itu sudah pengen sekali. Udah pengen sekali dengar berita. Tapi semua orang-orang yang Kristen pada waktu itu yang Yahudi tidak mau pergi ke Kornelius. Karena ada hukum di zaman yang berkata jangan. Jadi Tuhan mesti datang pada Petrus. Dan 3 kali harus beritahu buat dia. Makan ini yang najis. Siapa mau makan yang najis? Saya membayangkan waktu Tuhan berkata, Petrus sembeli dan makanlah. Saya yakin jawabannya Petrus. Kalau Tuhan mau makan, Tuhan saja yang makan, saya jangan. Kira-kira dia berkata, yang kalau Tuhan mau najis, Tuhan aja yang najis, saya enggak. Bayangin. 3 kali. Tiba-tiba dia sadar.
ketika 2 orang datang di bawah. Dan 2 orang itu adalah siapa? Utusan Cornelius. Bayangkan saudara, masa dunia minta datang kepada orang yang memegang kabar baik dan berkata, tolong kami udah siap tunggu kabar baik. Mungkin di wajah mereka serem, tapi enggak. Di hatinya dia lagi tunggu kita. Kitanya aja enggak siap. Kitanya aja entah kenapa cara berpikir kita. Akhirnya waktu dia siap, Cornelius kemudian tunggu Petrus datang. Nah ini di dalam buku Community That Changed the World, tulisan Robert Banks bilang begini, waktu Petrus datang, itu Petrus tidak masuk ke dalam rumahnya loh. Petrus cuma berdiri di luar pintu. Karena orang Yahudi tidak boleh masuk di rumah orang kafir. Dia cuma berdiri di depan pintu, sementara orang yang bersama dengan dia ngintip-ngintip di balik pintu. Sementara Petrus baru berbicara sebentar, Roh Kudus turun langsung, penuhin seluruh keluarga. Jadi Tuhan yang langsung beracara, bukan Petrus. Tuhan, karena Tuhan sudah persiapkan mereka. Tapi inilah Tuhan. Tuhan anggap kita penting karena kita perwakilannya di dunia ini. Dia tidak mau apa itu? Bypass saudara. Saudara perwakilannya. Masa misalnya saya direktur dari sebuah perusahaan yang luar biasa mempercayakan produk saya pada Lala di Melbourne. Sudah saya percayakan dia. Masa saya sendiri jual alat tersebut di Melbourne? Enggak bisa dong. Saya melanggar. Harusnya Lala yang bikin. Sama seperti Tuhan. Tuhan percayakan murid-murid yang melakukannya. Dia tidak mau bypass. Makanya dia harus paksa Petrus. Hei Petrus, kamu yang pergi. Karena kamu agennya bukan saya. Tapi Tuhan sudah siap. Bayangkan. Mereka baru dengar firman Tuhan sebentar tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia. Bagaimana dia pergi berjalan berkeliling berbuat baik. Dan mengusir semua setan. Begitu dia dengar khotbah itu. Boom. Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka dilawat oleh Tuhan dengan cara yang powerful. They filled with the Holy Spirit. Belum dibaptis loh. Jadi kesimpulan. Siapa yang siapkan siapa? Ternyata bumi ini juga disiapkan oleh Tuhan. Alkitab bahkan bilang di Roma pasal 8. Tuhan mengurung manusia pada ketidaktaatan. Supaya kita datang dan beritahu buat mereka. Bahwa ini yang penting. Sebenarnya ya. Saya pilih kata hati-hati dulu. Sebenarnya sekarang ini. Tuhan lagi tunggu saudara ini. Sebab semua udah disiapkan. Jangan-jangan temanmu di tempat pekerjaan. Itu gak kebetulan loh sudah ketemu sama mereka. Tapi kamu malu kan cerita buat mereka? Kamu malu kan? Kamu takut kan? You got scared kan? Kamu takut dibilang apakah? Fanatika, lunatika? Takut kan kita? Siapa tahu mereka udah dipersiapkan oleh Tuhan. Siapa tahu Tuhan taruh saudara situ untuk keselamatan orang-orang di sekitarnya. Siapa yang tahu? Di Alkitab penuh dengan cerita di mana Tuhan sudah siapkan mereka. Kisah yang paling cocok buat itu adalah kisah Yunus. Tuhan bilang pergi ke Niniwe, Yunus nggak mau. Sebenarnya orang kan cuma cerita bahwa Yunus nggak mau lari pergi. Enggak, ternyata kalau menurut dialognya, Yunus sudah sering bicara sama Tuhan. Tuhan sudah sering bicara sama Yunus, Yunus pergi ke Niniwe. Gue nggak mau. Enggak. Ke Niniwe, suruh Yonatan. Suruh Sahat. Saya enggak. Kenapa? Niniwe adalah tempat yang menghujat, menganiaya keluarga saya. Dia rebut tanah-tanah saya. Saya tidak akan pergi ke Niniwe. Niniwe musuh buat saya. Jadi waktu Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia lari ke tempat lain. Pikirannya Yunus apa? Dia udah tahu pikiran saya, kata Yunus. Tapi Tuhan juga telah mempersiapkan orang di Niniwe. Kalau pelajari sikapnya Yunus ya. Setelah dia keluar dari dari perut ikan. Udahlah, perut ikan itu jangan dibesar-besarkan. Ceritanya bukan perut ikan. Kita cerita cuma Yunus di perut ikan. Aduh, ya oke lah. Ada dipakai gambarnya Yesus. Tapi yang sebenarnya cerita kitab Yunus itu gini. Yunus keluar dari perut ikan. Oke deh, saya ke Niniwe. Udah gak ada cerita, gak ada pilihan. Ikan muntahnya ke Niniwe. Ikan apa yang tahu Niniwe? Ikan dari Niniwe kali. Udah, dimuntahkan ke Niniwe. Sekarang dia jalan di Niniwe. Gak ada pilihan kan? Sementara dia jalan di Niniwe, dia kemudian mulai berkhotbah. Kau akan ada api membakar kamu sekalian.
Kalau kamu udah bertobat, Tuhan akan hukum kan. Pokoknya khotbahnya jahat banget. Udah. Selesai khotbah, dia cuma lewat aja. Dia kemudian naik di atas gunung, kemudian dia tunggu. Sambil ketawa sadis. Tunggu Ngana. Tunggu. Dia tunggu Tuhan membakar mereka. Tunggu Tuhan turunkan api. Tapi sedikit yang Yunus ketahui. Di hati mereka Tuhan sudah bekerja. Rajanya bertobat. Langsung rajanya perintahkan. Semua bertobat. Puasa. Binatang-binatang juga harus makan. Cai. Siapa lagi? Semua kan nama pet-pet semua. Jangan makan. Karena Tuhan yang gak makan. Cai, mochi. Siapa lagi? Siapa lagi? Sebut nama anjing-anjing saudara. Milo. Iya. Kita jadi kenal nama anjing deh. Puding. Oh, papa mamanya Puding gak ada. You know what? Waktu dia kemudian suruh puasa dan bertobat. 3 hari mereka berdoa dan berpuasa. Terus Alkitab bilang begini. Tuhan gak jadi hukum mereka. Karena mereka bertobat. Tapi yang lucunya, Yunus gak tahu. Yunus masih tunggu. Tunggu. Gak datang-datang. Kemudian Tuhan buat cerita itu. Ya Yunus agak botak kayak saya lah ya. Jadi dia tidur, ada tumbuhan tumbuh atas kehendak Tuhan. Tumbuhan itu tumbuh tutup kepalanya karena dari sinar matahari. Tiba-tiba datang ulat kecil. Ini ulat bukan ulat sih, monster. Dia datang makan seluruh pohon habis. Marah dia kemudian dia marah. Dia bilang, Tuhan, ini pohon bagus-bagus. Ngapain ada ulat kecil kasih hancur ini? Kenapa izinin ulat kecil? Tuhan berkata buat Yunus. Kamu bandingkan pohon ini, ulat ini. Itu Niniwe lebih berharga dari ini pohon. Tapi kamu mau supaya aku hancurkan Niniwe ini. Padahal Niniwe itu satu bangsa yang tidak bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Mereka butuh ada orang yang sampaikan berita buat mereka. Dan kamu lari ke Tarsus. Jadi ikan itu redirect aja itu. Detour ikan itu. Makan kamu kembalikan ke sini. Untuk kemudian beritahu buat kamu ini. Aku telah mempersiapkan mereka. Coba yang Tuhan sudah persiapkan sekian lama. Terus Yunus nggak jadi datang. Mau tunggu siapa yang datang? Cerita yang paling, saudara boleh buktikan ini. Mungkin saya sudah pernah diskusi tapi mungkin boleh tanya. Kan mumpung beliau ada di sini, Bambang Nurzena namanya ada di sini. Coba tanya cerita ini. Ceritanya adalah, saudara pernah dengar nama Genghis Khan? Genghis Khan? Oke. Genghis Khan itu memulai dinasti yang baru di Cina. Karena dia menjadi orang yang sangat hebat. Bahkan bangsa Mongol kuasai Cina, kuasai seluruh dunia. Genghis Khan itu punya beberapa istri. Salah satu istri daripada Genghis Khan itu adalah seorang Kristen Nestorian. Kalau sekarang mungkin kita sebut sebagai Ortodoks Surya, Nestorianus. Salah satu. Nah, anak mereka melahirkan seorang anak dan kemudian cucunya yang menjadi raja itu namanya Kublai Khan. Pernah dengar nama Kublai Khan? Kublai Khan namanya di sejarah Indonesia terkenal itu. Dia pernah kirim utusannya kepada Mula Warman, kemudian katanya dicoreng-coreng mukanya. Enggak, diutus saja. Terus kemudian mau terjadi peperangan pada waktu itu. Jadi kemudian ini yang terjadi. Waktu Genghis Khan punya cucu yang namanya Kublai Khan ini memerintah, dia mau sekali kerajaannya menerima Injil. Ini apa yang dia buat. This is the true story loh. Ini no joke. Ini history. Kublai Khan kemudian minta untuk Marco Polo. Tahu Marco Polo ya? Bacalah di sejarah. Marco Polo itu yang membawa Injil pertama ke Cina dan seterusnya. Jadi kalau dia orang Italia. Jadi Marco Polo datang, kemudian Kublai Khan tulis surat. Minta Marco Polo bawa kepada Vatikan, Gereja Katolik. Isinya di dalam meminta Gereja Katolik untuk mengutus
100 orang misioneri dari Vatikan untuk datang ke kerajaannya, kebaikan ini, untuk mengajari mereka hidup dalam Tuhan. Dia minta 100 orang. Marco Polo bawa pulang suratnya sampai di Vatikan. Ini sejarah loh ini. Sampai di Vatikan. Pemilihan Paus sedang berlangsung, gagal pilihannya. Karena memang kalau pilih Paus itu agak aneh. Mesti tunggu asap hitam dulu. Ini asap hitam tidak keluar-keluar. Paus gak jadi dipilih, gitu aja. Jadi kemudian tunggu gak jadi. Lama Marco Polo tunggu, gak ketemu Paus, belum ada Paus kan. Jadi kemudian dia pergi kembali ke kalau salah Verona, ke tempatnya dia. Tunggu sampai Paus yang baru terpilih. Paus yang baru terpilih, datanglah Marco Polo kembali ke Vatikan untuk membawa surat yang diberikan oleh Kublai Khan. Sementara dibuka suratnya, dia membaca isi suratnya. Cuma dia tidak berpikir untuk itu. Tebak apa yang dia buat? Dia kirim cuma 1 orang. Diminta 100, dikirim 1. Dalam perjalanan sampai di Spanyol atau di mana, dirampok, mati, selesai. Tidak tiba ke tempatnya. Cuma 1. Kublai Khan tunggu lama. Dia takut orang tidak diajar budi pekerti dan karakter. Dia tulis surat ke Tibet. Minta 100. Tibet kirim 1000. Selesai. Think of it. What is our problem? Kita miss out yang pertama. Tapi yang kedua adalah kita gagal untuk itu memenuhi bumi. Kita gagal mengambil kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Mungkin sekarang waktunya pemberitaan Injil dan pemuritan kita kerjakan dengan cepat. Yang kedua, pewartaan. Pewartaan itu lewat apa aja? Saudara mau lewat Facebook, saya bilang gunakan. Gunakan segala cara untuk memberitakan Injil. Tapi tetap harus diikuti dengan follow up yang kuat. Dunia perlu mendengarkan. Yang terakhir, paling simpel. Layani. Serve. Serve the community. Yuk, kita sudah lama ada di Melbourne. Tahun ini garam 16 tahun. Harusnya kita dulu kalau pelayan-pelayan itu kita serahkan gereja lain. Yang Pastor Johan sama Ibu Eva sering buat. Kenapa kita nggak buat sendiri? Takut kasih keluar uang kah kita? Takut uang keluar kan? Harusnya kita punya dong. Pelayanan-pelayanan yang serve our city. Serve our community. Serve people who are in need. Ya, kenapa? Kenapa kita nggak berani? Harusnya kita ciptakan hal kayak gitu. Kenapa? Dari wajah. Kita nggak kikir-kikir amat. Kalau kikir ya bertobat. Enak aja udah dikasih berlimpah-limpah masih kikir. Nah, harusnya ini kita perlu pemahaman yang jelas. But we need to serve. Salah satu core-nya kita is to serve. Kita punya core itu. Available to serve. Kita punya ketersediaan untuk melayani. Kita harusnya punya itu. Kalau kita bisa memenuhi bumi dengan kualitas yang sama. Orang lain perlu hal yang sama. Orang suka tanya pada saya. Ini orang suka tanya pada saya. Di mana keadilannya Tuhan lewat orang Kristen? Orang Kristen senang mengkhotbahkan kasih. Jarang menunjukkan keadilan. I think something need. Makanya Alkitab bilang, aku benci perayaanmu. Aku menghina hari rayamu. Aku tidak suka nyanyian dan pujianmu. Sebab yang ku cari adalah kebenaran dan keadilan. Seperti air yang bergulung-gulung. Tuhan cari keadilan. Keadilan itu gini. Kalau kamu makan roti, orang lain juga berhak makan roti. Kalau kamu terima keselamatan, orang lain berhak juga terima keselamatan. Kalau kamu terima dari Tuhan, orang lain berhak menerimanya. Apa alasannya mereka tidak menerimanya? Kita bertindak tidak adil. Kasih tanpa keadilan, itu bukan Tuhan. Tuhan kita kasih, tapi dia juga adil. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Udah, gak usah tegang, biasa aja.